with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah sehat Allah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu semangat ya buat ikut kelas Ibu hari ini. Nah, mungkin sebelum mulai, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, oke. Nah, oke, ini seperti biasa ya, kelompok perempuan dan juga kelompok laki-laki. Ini. Nah, oke. Jadi kita hari ini belajar terkait termokimia, mengukur panas dan dingin. Kemarin seperti dua pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan terkait termokimia. Ada yang ingat termokimia itu apa? Boleh. Nah, di termokimia kemarin itu kita juga membahas terkait ada reaksi apa yang kita bisa merasakan panas? Reaksi eksoterm. Kalau kita bisa merasakan dingin, reaksi endoterm. Terus ada sistem dan juga lingkungan juga ya. Oke. Selanjutnya kita di sini tujuannya pertama untuk merancang percobaan kalorimeter sederhana secara sistematis. Kemudian setelah melakukan percobaan kita bisa menghitung kalori reaksi dari kalorimeter dan juga bisa menghitung perubahan entalpi dari data percobaan yang sudah kita dapat. Kemudian dari sana kita bisa menganalisis perbedaan antara reaksi eksoterm dan juga endoterm. Kalau reaksi eksoterm itu bisa dilihat dari perubahan entalpinya ya. Kalau perubahan entalpi nilainya minus, berarti dia termasuk reaksi eksoterm atau endoterm? Eksoterm. Oke, berarti masih ingat ya pelajaran kemarin. Oke, mengapa kita bisa teman anak-anak bisa lihat di halaman pertama di stimulus. Nah, mengapa kita bisa merasakan panas dan dingin, terus juga seperti yang kemarin itu contohnya reaksi eksoterm, ada api unggun contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada reaksi endoterm itu ketika es krim atau es batu meleleh, itu kita bisa merasakan dingin gitu ya. Nah, lalu bagaimana perpindahan panas ini tuh terjadi di tingkat molekuler dan bagaimana kita mengukurnya di laboratorium atau kita bisa membuktikan secara langsung itu bagaimana gitu ya. Kan kita sejauh ini masih sebatas tahu tentang secara nyatanya itu seperti api unggun dan juga es batu tadi gitu. Nah, ini perbedaan termokimia. Perbedaan reaksi eksoterm dan juga endoterm. Ada yang ingin berbicara perbedaannya dari eksoterm dan juga endoterm? Boleh, Aziz? Kalau dari eksoterm itu dari sistem ke lingkungan, sehingga untuk nilai perubahan entalpinya akan negatif. Sedang untuk endoterm itu dari lingkungan ke sistem arah kalornya dan nilai delta H-nya atau perubahan entalpinya positif. Oke, jadi teman-teman di sini yang lain sudah paham? Insya Allah. Insya Allah. Mau ngecek lagi Nur, gimana Nur? Perbedaan eksoterm dan juga endoterm? Jadi perbedaan antara eksoterm dan endoterm itu yang pertama eksoterm. Jadi sistemnya itu ke lingkungan. Terus padanya juga akan terasa panas dan nilai entalpinya juga negatif. Lalu untuk endoterm lingkungan ke sistem sebaliknya dari eksoterm dan akan terasa saat dilakukan itu rasanya dingin. Lalu untuk entalpinya itu positif. Oke. Jadi insya Allah karena kita sudah mengulang-ulang ini ya dari pelajaran yang kemarin, insya Allah sudah hafal gitu. Nah, oke, dari gimana kita bisa menghitung kalornya itu ada perhitungan dari Ki reaksi atau kalor reaksi. Oh, sebelumnya tadi sudah disinggung terkait sistem dan lingkungan. Masih ingat sistem itu apa? Yang menjalani proses atau di dalam. Ya, betul. Kalau lingkungan? Di luar sistem. Nah, bagaimana kita bisa menghitung kalor gitu?
Ini ada perhitungannya, Q reaksi sama dengan minus Q larutan dan plus Q kalorimeter. Kemudian dari Q reaksi bisa kita hitung deltahannya atau entalpinya, yaitu Q reaksi per N atau mol per reaksi pembatas. Nah sekarang anak-anak bisa buka di data collection, bagian data collection di halaman berapa? Di eksperimen 1. Nah oke, kalau tadi kan secara nyata dari api unggun kita bisa langsung merasakan ya, kalau kita merasakan panas berarti oh mungkin ini reaksi exotherm. Ketika kita bisa merasakan es batu yang mencair, kita bisa merasakan dingin, berarti reaksi endotherm. Nah kalau di laboratorium kita bisa mengukurnya dengan apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kalorimeter. Oke. Nah di sini jadi ibu akan mendemonstrasikan terkait praktikum atau terkait pembuktian dari reaksi exotherm dan juga endotherm. Nah, di sini ada kalorimeter. Kira-kira kalorimeter ini termasuk sistem yang apa? Tadi kan sistem tadi ada 3 ya. Ada sistem tertutup, terbuka, dan juga terisolasi. Kalau kalorimeter termasuk sistem yang terisolasi gitu. Nah dari ini bahan alat-alat yang di depan ibu ini, ada yang tahu ini untuk apa fungsinya? Kalorimeter tadi fungsinya untuk mengukur kalornya ya. Oh iya benar, mengukur suhu juga bisa. Kalau termometer mengukur suhu. Kalau ini gelas ukur mengukur volume, mengukur larutan juga bisa. Ini ada apa namanya? Gelas kimia. Fungsinya untuk sebagai wadah. Tuh. Terus ini juga ada pipet tetes. Fungsinya untuk mengambil larutan. Oke, nah ada yang mau membacakan dari prosedur 1 dari eksperimen 1? Ada yang mau membacakan? Boleh, Case. Prosedurnya yang pertama, siapkan alat dan bahan termasuk kalorimeter, termometer, brush pressure, batang pengaduk. Kira-kira di depan sudah tersedia semuanya? Sudah. Batang pengaduk ini belum. Oh iya, batang pengaduk. Boleh lanjut? Raca analitik larutan asam klorida HCl 0,1 m dan larutan natrium hidroksida NaOH 0,1 m. Oke, larutannya di sini ada larutan HCl atau asam klorida 0,1 m. Nah, ini sifat fisiknya bagaimana kalau kita lihat? Cair. Tidak berwarna. Cair. Tidak berbau. Tidak berbau. Kalau yang ini larutan NaOH, bagaimana sifat fisiknya? Cair, tidak berwarna, tidak berbau. Oke. Boleh dilanjut, Ke? Masukkan 10 ml ratan HCl ke dalam kalorimeter dan ukur suhu awalnya. Data Lanjut. sebagai T awal. Oke. Lanjut, dalam gelas kimia terpisah masukkan 10 ml ratan NaOH dan catat suhu awalnya. Tuangkan larutan NaOH ke dalam larutan HCl sambil diaduk, kemudian catat suhu maksimumnya tercapai sebagai kimia. Oke, dari prosedur tadi kira-kira di sini ada yang ingin membantu ibu di depan? Ada. Harus ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Ada yang ingin membantu ibu di depan? Saya Bu. Boleh ajar. Nah dari praktikum ini tuh kita bisa menentukan nih entalpi reaksi exotherm saat asam dan basa aktif itu dicampurkan. Kira-kira kalau reaksi antara asam dan basa termasuk reaksi apa namanya? Penetralisasi. Oke, atau penetralan. Oke, sekarang prosedur yang pertama tadi mengukur masing-masing larutan.
jadi ini yang teman-teman bisa lihat Fajar di depan. Ini lagi melakukan prosedur apa? Yang berapa? 1. Ya, yang mengukur suhu awal ya, T awal. Karena mengukur suhu awal di reaksi S1 itu penting ya, karena kalau kita tidak mengukur suhu awalnya, kita tidak bisa tahu nih perubahan suhu akhir dan awalnya itu berapa. Jadi kita tidak bisa mengukur atau menghitung kalau reaksinya itu berapa gitu. Sudah? Sudah itu. Kita sudah konstan Sudah di suhu. 26. Nah, buat teman-teman yang tidak di depan boleh mencatat data pengamatannya ya. Suhu awal dari HCl 26. 26. HCl. Suhu NaOH-nya 26 juga. Oke, untuk data pengamatannya untuk suhu NaOH awal juga 26. Nah, selanjutnya setelah diukur nih suhu antara kedua larutan tadi, selanjutnya dicampurkan ke dalam ke dalam kalorimeter. kalorimeter. Nah, selanjutnya untuk bisa mencampurkan atau mereaksikan antara HCl dan NaOH tadi itu diaduk terlebih dahulu di kalorimeter. Nah, karena di kalorimeter ini tuh sudah ada alat pengaduknya gitu ya, jadi kita tidak perlu membutuhkan batang pengaduk lagi gitu. Nah, kira-kira kita mengaduknya sampai bagaimana? Iya, benar sekali. Sampai suhunya konstan ya. Nanti kita lihat apakah suhunya itu naik atau turun. Udah itu Oke, udah itu konstannya di suhu berapa? di 29. Oke, konstannya di 29 ya. Jadi T akhirnya atau suhu akhirnya setelah dicampurkan atau setelah reaksi terjadi itu 29 derajat Celcius seperti itu. Oke, makasih Fajar. Nah, oke, sekarang boleh dilihat di halaman berikutnya. Oh ya, ini eksperimen.
Nah, nanti ada pertanyaan buatlah prosedur. Nanti teman-teman ditulis ya prosedurnya dalam bentuk bagan alir. Kalau belum tahu nih bagan alir itu seperti apa, misalnya benar reaksi antara NaOH dan HCl ya. Nah, seperti ini. Tadi prosedur pertama tadi apa? Mengukur HCl, mengukur kolom Mengukur suhu awal HCl, HCl dan NaOH. campurkan Terus campurkan dalam setelah itu aduk mungkin dalam sampai suhu konstan. sudah ya. Tadi T1 dari HCl berapa tadi? 26 derajat. T2 dari NaOH. Iya. T1 dari NaOH 26 juga. T akhirnya 29. 29. Oke, jadi bagian prosedur percobaannya ditulis seperti ini ya. Kemudian selanjutnya gambarkan rangkaian alat. Kalau teman-teman lihat di prosedur yang di halaman sebelumnya itu ada gambar rangkaian alatnya. Nah, bisa teman-teman contoh ya gambar kalorimeternya seperti apa, terus pokoknya yang menggambarkan dari prosedur ini gitu ya. Kemudian selanjutnya ini menghitung atau mencatat data pengamatan dari hasil. Nah, sekarang kita menghitung nih I reaksinya berapa. Diketahui T1-nya tadi 26 T2-nya 29 29 derajat Celcius. Setelah itu apalagi yang diketahui konsentrasi HCl 0,1 0,1 m. Konsentrasi NaOH 0,1 0,1. Kalau Ya. jenis kalau jenis Oh ya, kalau jenis saya 4,18 joule per gram kali derajat Celcius. oh ya volume Volume totalnya 20 mili. 20 ml. Ditanya Tanyanya keluar suhu dan kalorinya. Nah, jadi kan pertemuan kemarin kan kita sudah latihan soal ini ya. Teman-teman ada yang mau maju gak? Ridho. Ridho. Ya ambil T. Delta T aja nanti reaksi gantian. Oke, jadi delta T-nya 3 derajat Celcius. Nah, yang menghitung reaksi pertama mula-mula tuh kita harus mengetahui nih mol pembatasnya berapa gitu ya. Nah, pertama kita menghitung mol dari HCl dan NaOH.
mau maju? Desti ya, Desti. Menghitung mau. Nah, dari rumus reaksi ini, kira-kira apa yang belum diketahui? Apa yang belum diketahui? Boleh semua, Mas. Yang itu konsentrasi Bu. Yang itu masa, Oh, tapi masanya dulu masa masanya belum. menggunakan Oke, berarti kita menghitung masanya ya ya di masa larutannya. Ini V totalnya kan 20 mili ya. Dikali massa jenis air 1 gram per mili. Berapa? 20 gram. Nah, jadi kita di sini tulis 20 gram. Terus kalau jenisnya tadi 4,18 Joule per gram derajat Celcius. delta T-nya 3 derajat Celcius. 2 derajat Celcius. Nah, ini yang bisa kita coret ya. Gram derajat Celcius. Oke. Nah, dari ini ada yang bisa menghitung? Gram 50,8 250. 8 Joule. Joule. Nah, ini kan di larutan ya. Kalau di reaksi bisa kita cukupin jadi minus 250,8 Joule. Terus dari delta ada tadi rumusnya kan Reaksi per mol. Mol. reaksinya luas 250,8 Joule. Molnya Molnya tadi tadi 0,02 mol. Jadi hasilnya 12.540 12.540 Joule per mol ya. Atau kita sebut 12,5 Joule. Nah, ini delta hanya kan bernilai negatif. Kalau negatif, kita bisa tahu kalau dia termasuk reaksi apa? Exoterm. Reaksi exoterm. Oke. Nah, buat yang praktikum yang kedua ada prosedur yaitu terkait reaksi endotherm. Nah, itu ada karena kita
terbatas dengan waktu dan juga bahannya ya. Jadi teman-teman bisa langsung menghitung saja, di sana ada data yang sudah diketahui. Oke, selanjutnya di bagian verifikasi. Boleh dilihat di halaman verifikasi. Pertama, tuliskan persamaan dari reaksi tersebut. Tadi kan reaksinya antara apa? KOH dan HCl. Jadi produknya NaCl dan H2O. yang nomor 1 saya udah jawab ya. Yang nomor 2 apa pertanyaannya? Jelaskan mengapa pada reaksi eksoterm suhu sekitar terasa naik atau semakin panas. Ada yang bisa menjawab? Guys? Kenapa kita bisa merasakan panas? Karena tadi ada sesuatu nih yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Apa yang berpindah ini? Kalor, ya. Jadi ada kalor atau panas yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Tapi kalau kita memakai kalorimeter, karena kalorimeter tadi termasuk dengan sistem terisolasi ya, jadi kita tidak bisa merasakan di luar apakah dia panas atau dingin. Nah, gimana cara kita tahunya? Kita pakai termometer. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil lab tadi, tuliskan rangkuman ciri-ciri utama yang membedakan antara reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm. Nah, tadi sudah sedikit disinggung nih. Nur, apa Nur reaksi eksoterm? Perbedaan reaksi antara reaksi eksoterm dan endoterm kalau dari nilai entalpinya, kalau reaksi eksoterm itu dia bernilai negatif, kalau endoterm positif. Kalau dari perpindahan panasnya, Aziz, kalau reaksi eksoterm gitu, Dan sistem kandungan. kalau endoterm, Dari lingkungan ke sistem. oke. Oke, dari bisa dilihat yang di halaman terakhir. Oke, jadi kita dari praktikum tadi bisa kita simpulkan. Yang pertama itu ada apa nih yang dimaksud dengan reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm yang melepas kalor ke lingkungan. Ditandai dengan Daya tahannya negatif. Oke. Kemudian ditandai dengan naiknya suhu oke. di sekitar. Kalau yang kedua, apa yang dimaksud dengan reaksi endoterm? Yang menyerap kalor dari lingkungan sistem. Terus? Ditandai dengan penurunan suhu dan daya tahannya positif. Oke, kalau yang ketiga nih, bagaimana di laboratorium kita bisa mengetahui dia termasuk reaksi eksoterm atau reaksi endoterm menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Fungsi kalorimeter adalah Untuk menghitung kalor reaksi. Isolasi sistem. Menghitung suhu dan reaksi dalam suatu reaksi. oke. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kita kali ini. Buat selanjutnya ini ada dari LKPD tersebut bisa diisi dari awal sampai akhir. Tadi ada beberapa yang sudah kita isi bersama gitu ya. Nanti teman-teman bisa mempresentasikan dari kelompoknya masing-masing gitu di lain waktu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bu. Ya, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.